Baik, di sini saya akan melanjutkan. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai wawasan Nusantara. Dan selanjutnya di sini saya akan mereview lagi materi mengenai ketahanan nasional. Ketahanan nasional di sini saya artikan adalah sebagai atau suatu kondisi ideal yang dimiliki suatu bangsa dalam mengembangkan kekuatan sehingga bisa menghadapi berbagai ancaman yang datang menggunakan kelangsungan hidup bangsa, baik itu secara internal maupun secara eksternal. Uh, Secara konsep, ketahanan nasional ini melihat bahwa bagaimana bangsa itu mampu mempertahankan kedaulatannya dengan mengikuti berbagai uh, hukum atau berbagai tatanan cara yang dimiliki secara kognitif oleh suatu bangsa itu sendiri. Uh, itu merupakan konsep urgensi dari ketahanan nasional. Oke, selanjutnya ini kalau kita berbicara mengenai ketahanan nasional pasti ada cikal bakalnya. Ya, ini berdasarkan sumber historisnya atau sumber sejarahnya. Ketahanan nasional itu awalnya diketahui pada tahun 1060-an. Di masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme di dunia, ya, termasuk di Indonesia, yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Kemudian sejarah keberhasilan Indonesia berdasarkan ketahanan nasional ini menghadapi ideologi komunis yang secara perlahan itu memasuki tubuh dari ideologi Pancasila yang kita saat ini terapkan di Indonesia. Barulah pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman. Ya, dilihat tadi bahwa Indonesia mampu mengusir ideologi komunis yang berusaha masuk dalam tubuh Pancasila kita, itu diapresiasi dan kemudian disimpulkan bahwa ketahanan nasional itu adalah suatu keuletan atau perjuangan yang dilakukan orang-orang hebat terdahulu kita. Dan pada tahun 1973 secara resmi konsep ketahanan nasional ini dimasukkan dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4 garing MPR garing 1978. Itu merupakan dari sumber historisnya. Kemudian selanjutnya adalah sumber sosiologis. Ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin. Kalau kita melihat dari secara politik, secara historis tadi, itu adanya ideologi komunis yang berusaha untuk masuk. Tetapi tidak jauh berbeda dengan sosiologis ini itu bermula ketika terjadinya Perang Dingin pada tahun 19-an itu 1960. Pada rentan tahun tersebut terjadi pertikaian antara kedua blok dan gerakan non blok. Kemudian terciptalah yang dinamakan dengan kondisi sosiologis ini, dan itu berdampak kepada budaya Indonesia, terhadap budaya Indonesia dan kebangsaan. Inti dari ketahanan nasional
pada dasarnya adalah berada pada tataran mentalitas. Jadi intinya itu berdasarkan mentalitas suatu bangsa itu. Apakah dia mudah goyah dalam menghadapi masalah, lebih mudah terombang-ambing, apakah dia berdiri teguh seperti karang yang dihempas oleh ombak tapi mampu bertahan. Dan itulah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Itu dikatakan tadi mentalitasnya itu kuat. Dan itu melekat dan membudaya di bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya dari sumber politik. Ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi dari ketidakadilan sebagai musuh bersama. Mengapa dikatakan sebagai musuh bersama? Karena ketidakadilan itu membuat keretakan suatu hubungan atau relasi. Misalnya kita lihat contohnya Indonesia aja. Indonesia banyak wilayahnya yang memisahkan diri dari NKRI ini dikarenakan mereka merasa bahwa mereka itu dikesampingkan atau dianaktirikan oleh pemerintah. Tetapi yang sebenarnya terjadi atau realitanya itu tidak. Itu hanya pemikiran mereka saja. Dan tapi ada benarnya juga bahwa pemerintah juga harus bijak dalam hal ini memutuskan kebijakan atau membuat kebijakan lebih mementingkan masyarakat yang aksesnya itu jauh dari pusat. Itu berdasarkan ketidakadilan ya. Saya lanjut, konsep ketahanan itu tidak notabene tidak dipakukan atau tidak semestinya itu harus ketahanan nasional. Akan tetapi pada konsepsinya itu bisa saja berlapis. Berlapis dalam hal ini berarti banyak ya. Banyak tidak harus ketahanan nasional, banyak ketahanan lain. Misalnya ketahanan yang politik, budaya, sosial, semuanya. Tapi kan dalam cakupan luasnya itu berdasarkan ketahanan nasional. Dan di Indonesia itu ketahanan nasional itu memiliki lembaga tersendiri yang dinamakan dengan Lemhanas. Lemhanas ini sebagai lembaga yang mengembangkan konsep ketahanan nasional di Indonesia. Berarti lembaga ini berdiri sudah resmi ya, sudah legal, dan itu mereka mengabdi sebagai lembaga yang menjaga keutuhan atau ketahanan nasional, baik itu secara kebijakan dan hal-hal lainnya, itu bisa pada lembaga ini bisa mengontrol dari hal-hal yang bersifat memecah belah bangsa. Kemudian lembaga ini sudah membuat badan khusus yang bertugas untuk mengukur tingkat ketahanan nasional Indonesia. Badan ini dinamakan adalah Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional Indonesia. Dan lembaga ini sudah menyatu dengan Lemhanas itu sendiri yang juga ada badan hukum. Baik, berdasarkan penjelasan saya tadi dari pengertian, sumber historis, semuanya, urgensinya, konseptualnya itu bahwa ketahanan nasional itu adalah sesuatu yang bersifat independen dan penting, very very important. Karena mengapa? Karena tanpa ketahanan nasional, kedaulatan kita di mata negara-negara lain itu tidak ada apa-apa. Makanya
image yang baik di mata internasional, supaya negara-negara dunia itu tidak meremehkan bangsa Indonesia, karena identitas yang kuat, tahanan yang kuat itu akan membentuk atau menjadikan bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang maju, berdaulat dan makmur. Terima kasih. Ini penjelasan dari saya mengenai wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan biarlah apa yang sudah saya jelaskan ini bisa menjadi manfaat buat kita semua. Berdasarkan quotes, kehidupan adalah 10% apa yang terjadi pada Anda, dan 90%-nya adalah bagaimana Anda meresponnya. Low Hots. Terima kasih dan sampai kenalkan. Nama saya Octav Manusia. Saya dari program studi pendidikan geografi. Saat ini saya menempuh mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan oleh Pak Pomans. Di sini beliau memberikan materi pada pertemuan 13 dan 14 mengenai wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Di sini saya akan mereview materi yang sudah diberikan Pak Bomans. Pertama adalah wawasan Nusantara. Baik. Oke, yang pertama perlu kita ketahui dulu apa itu wawasan Nusantara. Sebenarnya dulu itu sebelum dikatakan wawasan Nusantara adalah wawasan nasional. Menurut pengertian, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa terhadap rakyat, wilayah, negara kesatuan, negara kesatuan yang meliputi darat, laut, udara, dan di atasnya sebagai kesatuan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pertahanan dan keamanan. Itu merupakan pengertian dari wawasan Nusantara. Kemudian secara konsep, secara urgensinya itu digolongin secara etimologi. Secara etimologinya itu digagas oleh Hasnan Habib, yaitu kedaulatan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan, tekad, perjuangan atas kesatuan, hukum, agama, sosial, dan HAMKAM. Itu merupakan konsep dan urgensi dari artian wawasan Nusantara. Jadi intinya wawasan Nusantara itu ditekankan kepada bagaimana pandangan bangsa terhadap rakyat secara menyeluruh gitu. Itu berdasarkan letak wilayah, geografi wilayah, geografi manusia, semuanya, sosial budaya. Itu yang dikatakan atau digolongkan dengan wawasan Nusantara. Selanjutnya secara sumber historis dari wawasan Nusantara itu sendiri. Lahirnya wawasan Nusantara ini bermula dari Perdana Menteri Insinyur Juanda yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia Kabinet pada masa Soekarno, yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang kita kenal dengan deklarasi Juanda. Dan kita sudah mengetahui atau mendengar isi dari deklarasi Juanda yang tentunya atau ada intinya itu menentukan atau mengetahui batas wilayah kekuasaan laut Indonesia atau zona ZEE. Itu ya, mengenai historis atau sejarah dari perkembangan wawasan Nusantara itu. Yang selanjutnya adalah sumber sosiologis. Sumber sosiologis ini berdasarkan
kondisi atau sosial budaya masyarakatnya. Namanya juga sosial ya. Masyarakat Indonesia mengenai wawasan budaya yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan dan keutuhan wilayah. Nah, di sini berdasarkan sosialnya ini berpaku kepada wawasan manusia atau individualnya, berkaitan dengan budaya, ekonominya, kehidupan sehari-hari, kesatuan dan keutuhan wilayah itu diperluas lagi sebagai pandangan kesatuan bangsa, yaitu bangsa Indonesia yang tidak ingin lagi terpecah dalam banyak bangsa. Kita mengetahui bahwa sejarah panjang Indonesia ini ada terjadi kejanggalan atau keretakan hubungan seperti pada masa Orde Reformasi atau kita kenal dengan era reformasi itu Timur atau yang kita kenal sekarang adalah dengan sebutan Timor Leste itu melepaskan diri dari Indonesia secara daulatannya. Mereka membentuk negara mereka sendiri. Itu yang tidak diinginkan oleh masyarakat Indonesia saat ini ya. Iya, saat ini Indonesia tidak mau lagi bahwa wilayahnya satu persatu itu melepaskan diri atau kemerasaan tidak adil gitu, tidak diperlakukan secara adil. Contohnya seperti Papua, Aceh, itu merupakan disintegrasi dari internalnya Indonesia yang secara notabene mereka ingin melepaskan dari Indonesia bahwa berpikir mereka mampu untuk membangun negara mereka sendiri. Tapi secara sosialisnya ditekankan pada materi ini bahwa rakyat Indonesia itu sendiri tidak menghendaki bahwa perpecahan yang ada di bangsa ini. Jadi ya seharusnya kita menjaga keutuhan negara dan bangsa ini. Sebenarnya esensi dan urgensi dari kawasan Nusantara. Esensi ini diartikan adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Mengenai perlunya kesatuan wilayah. Mengapa perlu persatuan? Karena hanya dengan open minded atau berpikir yang efisien ini bisa mempengaruhi elektabilitas dari suatu sistem kenegaraan. Mengkaji bahwa banyaknya sejarah yang muncul gitu lah, kebutuhan yang dilaksanakan di persatuan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Namun wawasan Nusantara ini mencakupnya seluruh Indonesia ya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi esensialnya bahwa wawasan Nusantara ini bertekan atau berpaku kepada seluruh aspek atau komponen entah itu politik, sosial, budaya, agama, dan lain-lain yang dimiliki bangsa Indonesia saat ini. Dan saya berharap atau kita semua berharap bahwa kita bisa menjaga persatuan Indonesia ini dalam pangkuan Undang-Undang Republik Indonesia dan Pancasila tentunya ya, menjaga persatuan dan kesatuan antar masyarakat, memberikan toleransi sehingga disintegrasi atau perpecahan itu tidak terjadi di kalangan kita.